Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu untuk keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan serta hari yang indah hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut Engkau dalam sakramen Ekaristi, baik misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti maknanya dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66, dengan perikop bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes," kata mereka kepadanya. "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah mendapatkan pewartaan malaikat, Zakaria menjadi bisu. Hal ini disebabkan oleh keraguan, bahkan ketidakpercayaan Zakaria pada kebenaran pewartaan malaikat itu. Alasan Zakaria tentu karena dirinya sudah tua, dan Elisabet istrinya juga sudah tua, bahkan sudah mati haid. Nyatanya, Allah mampu mengatasi hal-hal yang mustahil bagi manusia. Elisabet mengandung dan melahirkan seorang anak. Maka kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan saat pelimpahan rahmat Mesias secara antisipatif yang menyucikan Zakaria dari dosa
ketidakpercayaannya, sehingga dia disembuhkan dan dapat berbicara lagi seperti semula. Seringkali kita juga tidak percaya pada kuasa Allah, sehingga kita menanggung akibat negatifnya. Dalam menyambut kedatangan Mesias, mari kita meneguhkan kembali iman kita pada kuat kuasa Allah yang mencipta dan menebus dunia. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan dan bacaan firman ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dan jadikanlah kami saluran berkat dan damai-Mu. Datanglah, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.